Pak, tunggu aja Pak, nanti tahun 2021 pasti saya yang juara. Widih. Gitu kan. Sebelumnya belum ada, ini kan cuma kata-kata apa sih, kata-kata apa sih, motivasi lah ya gitu kayak kan. ledek-ledek Iya. aja gitu kan sama temen gitu kan. Halo sahabat tangguh, balik lagi sama saya Alia Faradila di podcast BNPB yang akan membahas tuntas penanggulangan bencana di Indonesia. Karena update bencana, jangan tunggu sampai jadi korbannya. Nah, sahabat tangguh pasti tahu dong ya kalau penanggulangan bencana di Indonesia itu melibatkan seluruh unsur tantangan masyarakat. Salah satunya adalah sahabat tangguh yang bergerak di dunia kreatif atau para sahabat tangguh seniman nih gitu. Nah, untuk mengapresiasi teman-teman yang sudah berkolaborasi di penanggulangan bencana, BNPB ini nggak pernah absen setiap tahunnya menggelar Tangguh Awards. Nah, tahun ini adalah Tangguh Awards yang ke-12. Boleh tepuk tangan dulu untuk BNPB. Nah, di podcast kali ini spesial banget, bisa dilihat dari bumpernya yang berbeda dari podcast biasanya ya. Kali ini kita kedatangan tamu spesial nih dari salah satu peserta Tangguh Awards tahun 2021. Dan gak main-main loh, kita ngedatengin langsung nih juara satunya yang berhasil menjadi pemenang untuk kategori comic strip gitu ya. Kita boleh sambut dulu nih, selamat datang untuk tamu spesial kita hari ini. Ada Mas Nana, boleh disapa dulu sahabat tangguhnya Mas Nana. Halo, assalamualaikum sahabat tangguh. Perkenalkan saya Nana Maulana, asal Depok, Jawa Barat. Depok, Jawa Barat. Sebagai apa dong kenal ini? Saya sebagai pemenang pertama Tangguh Award 2021. Widih, keren banget. Nah, Mas Nana mau tanya dong, kalau tahun lalu itu ikut Tangguh Awards, tahu dari mana sih kalau BNPB itu mengadakan Tangguh Awards? Kalau tahun lalu infonya saya dapat dari sosial media ya Mbak. Tapi sebetulnya kalau untuk Tangguh Award sendiri saya sudah ikut dari 2020 sih. Oke, berarti tahun lalu adalah tahun kedua ya? Tahun kedua, dan alhamdulillah tahun lalu beruntung dapat juara pertama. Gila, gitu keren deh. banget gitu. Nah terus ini kan banyak ya, maksudnya jenis lomba yang untuk komik gitu ya, dengan topik yang berbeda. Betul. Gitu. Salah satunya adalah Tangguh Awards, di mana topik yang diangkat adalah terkait kebencanaan gitu. Dan itu kan nggak mudah gitu ya, komik diubah membicarakan bencana gitu. Nah kenapa sih Mas Nana nih pingin ikut di dalam Tangguh Awards ini gitu, selain karena hadiahnya yang gitu kan? Jadi kalau komik, untuk kompetisi komik sendiri, saya selaku komikus tuh ada grup komikus juga sebetulnya di WhatsApp, dan anggotanya tuh dari berbagai daerah ya. Nah biasanya kalau ada update lomba tuh kita, ini ada lomba komik nih, ayo ikut. Nah sama kasusnya seperti di Tangguh Award itu, teman-teman infoin, ayo ikut. Ya udah kita satu ke grup ikut gitu kan, gitu. Cuma untuk prosesnya ikut ya sendiri-sendiri gitu kan. Jadi sebenarnya kita berkompetisi lagi tuh di grup itu gitu kan. Gitu. Jadi emang maksudnya selain mau berkolaborasi, memang juga di situ bidangnya Mas Nana gitu ya. Nah terus tahun lalu ini kan udah jadi juara nih ya gitu. Kebetulan kita tahun lalu jadi panitia nih gitu. Tapi yang menarik, saya ada cerita, ada side story-nya tuh Mbak sebetulnya juara. Saya kan juara di tahun 2021 ya. Betul. Sementara saya ikut Tangguh Award tuh dari 2020 sebetulnya. Nah, tahun 2020 itu kan kita komunitas ikut ya. Nah, juara keduanya saya ingat itu teman saya. Oke, waktu 2020 sempat juara atau enggak? Oh, juara 2020 kita kan di grup tuh kalah, saya kalah kan, saya pribadi kalah gitu kan, nggak tahu dah. Pokoknya di nominasi berapa gitu kan. Nah teman di itu dia juara kedua. Terus setelah juara kan biasa kalau juara kan ini kan upload gitu dia selamat, upload IG dia kan upload IG story. Saya balas lah di IG story-nya. Oke Pak, tunggu aja Pak, nanti tahun 2021 pasti saya yang juara. Widih. Ya. Sebelumnya belum ada, ini kan cuma kata-kata apa sih, kata-kata apa sih, motivasi lah ya kayak gitu kayak kan. ledek-ledek aja gitu kan sama temen gitu kan. Nah
Nah, singkat terus 2021 ada tuh lomba BNPB-nya, Mbak. Kalau nggak salah itu pengumuman apa mulai ada diadakannya bulan Juni 2021 seingat saya kan. Saya ikut tuh, Mbak. Nah, sayangnya nah kan terus enggak gini, saya ikut juara tuh. Kebetulan juara di Ambon bulan September atau Oktober gitu kan. Ya udah, saya nggak nyangka. Saya ingat teman saya tuh, gila ternyata ucapan tuh aneh ya. Ucapan tuh doa ya berarti bisa, ya. bisa Betul, itu betul. betul nggak nyangka bisa kayak gitu gitu Bisa kan, Mbak. sesuai dengan padahal tahun lalu juga, maksudnya tahun sebelumnya belum kepikiran gitu Iya, ya belum kayaknya akan kepikiran, betul, ikut Tangguh Awards Tapi yang kenapa selanjutnya dan gitu. kita kan nggak tahu gitu kan, karena kan pesertanya juga banyak kan di Betul. komik itu kan ada ratusan peserta dan kenapa nggak nyangka gitu. Nah, terus kemarin itu kan kalau nggak salah judul komiknya itu adalah Panel Surya Menyemai Cerita Iya, gitu betul, ya. Nah, itu dapat ide bisa buat komik itu tuh dari mana gitu? Karena menurutku sendiri lumayan susah gitu ya. Ini ngomongin bencana yang serius terus digabung ke komik yang kan biasanya lucu Betul, gitu ya kalau betul, komik betul. gitu kan. Nah, ini gimana nih proses bisa nemuin idenya untuk Panel Surya Menyemai Cerita sampai akhirnya jadi juara gitu. Gitu. Jadi sebetulnya ini belajar dari tahun 2020 juga. Kan 2020 ada komik saya kalah tuh ya. Di tahun 2021 saya pikir kayaknya saya 2020 tuh kurang itu kan. Akhirnya saya coba browsing kira-kira ide cerita apa sih atau tema apa sih nih yang menarik buat diangkat kebencanaan kan. Terus saya pikir nih kalau saya angkat banjir kemungkinan banyak nih. Betul. Nah, akhirnya saya pikir ketika itu saya lihat di YouTube tuh ada tuh berita tentang bencana kekeringan. Oke. Nah, sebetulnya menarik nih, bencana kekeringan itu kan ya kekurangan air bersih itu kan bencana yang jarang diangkat sebetulnya sama teman-teman komik. Padahal sering terjadi Padahal gitu sering ya. terjadi gitu dan di Indonesia tuh sering terjadi gitu kan. Akhirnya saya browsing lagi kira-kira solusinya apa ya kalau bencana kekeringan. Ada tuh banyak berita kan. Terus salah satu solusinya adalah pembuatan pompa air dengan menggunakan tenaga surya gitu kan. Nah, saya pikir ini bagus nih. Jadi tema ini atau informasi ini bagus nih kalau jadi komik gitu kan. Coba kan ketika itu tantangannya adalah saya baru punya tema, baru punya informasi. Ibaratnya ini baru punya makanan nih, kita kemasnya gimana nih kan, akhirnya. Nah, saya pikir saya harus cari cerita yang serius tapi lucu-lucu juga gitu kan. Akhirnya browsing banyak tuh baca atau apa gitu kan. Dapatlah tuh Mbak ceritanya sampai jadi komik Panel Surya itu gitu ya. Mungkin bisa juara karena itu sesuatu yang baru gitu ya dan masih jarang kayaknya diangkat untuk dijadikan sebuah komik gitu kan. Nah, tanggapan Mas Nana sendiri nih dengan adanya Tangguh Awards tahun lalu dan tahun ini kan juga digelar lagi ya Tangguh Awards. Sahabat Tangguh jangan lupa daftar dan ikut Tangguh Awards juga. Tanggapan Mas Nana gimana nih terkait dengan Tangguh Awards ini? Kalau kalau Tangguh Award itu saya nggak tahu ya. Kalau dengar informasi katanya dari 2015 ya, Mbak. Iya, dari 2012. 2012 ya. Iya, ini udah ke-12. Untuk di kategori komik itu kan baru ada di 2020 ya. Betul ya. kayaknya. Mungkin saya komennya ke komik aja kali ya. Ke Tangguh Award seputar komik. Jadi dari 2020 tuh sebetulnya buat saya pribadi banyak informasi tentang tanggap bencana yang saya dapat dari pengalaman ikut kompetisi di 2020 dan 2021 itu sih. Itu kira-kira tanggapan. Nah, berarti maksudnya si Tangguh Awards dengan comic strip ini tuh efektif gak sih gitu ya? Maksudnya dengan ternyata Mas Nana tuh jadi tahu juga gitu. Betul. Tapi ke masyarakat luasnya menurut Mas Nana gimana nih? Apakah Kalau efektif? Kalau dari kacamata saya rasa efektif, Mbak. Karena saya pribadi yang awalnya nggak tahu kan, akhirnya mau menggali informasi gitu ya. menggali informasi tentang tanggap darurat kebencanaan itu kan. Dan orang-orang di sekitar saya karena tahu saya misalnya wah si Nana juara nih, dia kan pengen tahu kan baca komiknya, ini ternyata komiknya, iya memang ini. Akhirnya
informasi yang saya sajikan itu kebaca juga sama Baca mereka. juga ya gitu, itu ya sahabat tangguh. Jadi maksudnya ikut Tangguh Awards tuh manfaatnya bukan untuk diri sendiri Betul, aja kalau betul. menang ya gitu. Orang banyak tuh jadi yang banyak tahu juga Iya. mau nggak mau terkait kebencanaan gitu. Nah tahun ini kan ada lagi nih Ada Tangguh lagi. Awards. Rencananya gimana nih Mas Nana, mau ikut lagi kah? Kalau boleh sih saya pengen ikut lagi, Mbak. Boleh dong, boleh kan ya Siap, panitia siap, ya ikut lagi boleh. Oke, kalau gitu saya rencana sih ikut lagi gitu kan. Ikut lagi gitu ya. Cuman strateginya masih ya saya rahasiakan lah. Nah ini boleh dong share gimana strateginya kalau mau ikut lagi. Sebenarnya kalau ikut lomba komik tuh strateginya sama aja sih Mbak sama lomba-lomba yang lain. Jadi yang paling penting ya kita gali informasi dulu apa yang mau kita sajiin gitu kan. Apa yang mau kita sajiin dan nanti gimana cara pengemasannya kayak gitu. Oke, aja intinya sih. riset dulu ya Betul gitu. banget riset. Nah, harapannya nih untuk Tangguh Award 2020 kan berarti kalau misalkan ikut lagi tahun ini udah tahun ketiga dong, ya kan? Betul. Nah, harapannya untuk Tangguh Award tahun ini nih dari Mas Nana sendiri apa? Kalau saya sih harapannya Bisa menang lagi ya betul dong. banget. Kalau bisa pesertanya jangan banyak-banyak, teman-teman tolong jangan pada ikut ya. Biar saya aja gitu. Jangan dong, harus diajak dong teman-teman komikanya gimana sih nih? Ya kalau gitu ayo teman-teman, tapi kemungkinan sih banyak yang ikut karena ya lumayan lah selain hadiahnya yang lumayan dan kita bisa jalan-jalan lah ya teman-teman. Banyak manfaatnya ya, bukan hanya Betul bisa banget. mengedukasi. Bisa mengedukasi juga dalam kebencanaan. Ayo kita turut serta. Tapi saya aja ya. Ya, nggak boleh, sahabat Tangguh yang lainnya harus ikut Tangguh Awards tahun ini ya. Oh ya, by the way tahun ini Tangguh Awards itu diadainnya di Kalimantan Timur, tahun lalu di Ambon. Seperti biasa akan beriringan dengan perayaan bulan PRB, pengurangan risiko bencana, tahun ini di Kalimantan Timur gitu. Nanti kalau mau daftar ada linknya di sini. Nah, semoga harapan Mas Nana untuk Tangguh Awards tahun ini bisa tercapai gitu ya. Mungkin bisa menang lagi, kita nggak ada yang tahu. Amin. Gitu kan. Tapi kalau ide untuk tahun ini udah ada belum nih? Kalau ide tahun ini masih kita cari-cari ya Mbak. Masih Yang pasti cari-cari sih ya. kalau menariknya di Tangguh Award tuh kita bisa lihat karya-karya teman-teman yang lain kan. Betul. Bisa kita pelajari gitu kan. Jadi kita cari dulu nanti tema yang tentunya harus beda lagi dari tahun lalu Iya, kan. pastinya. Karena kalau di lomba komik tuh menurut saya tuh teman-teman komikus yang lain banyak lah teman-teman yang ikut lomba lain tuh, selalu mengamati pemenang tahun lalu gitu. Oke. Itu sering kejadian. Saya pribadi juga kayak gitu kan. Jadi pemenang tahun lalu nih nominasinya seperti ini, komiknya seperti ini. Nah itu buat kita yang udah pernah menang itu ikut, jadi tantangan sendiri gimana caranya ngebelokin Iya, apa sih? betul. Ngebelokin asumsi mereka. Kita bikin lagi nih yang lain gitu sih. Oke, semoga tahun ini bisa ikut lagi dan jadi juara lah ya pastinya. Amin. Karena hadiahnya aku lupa udah diumumin atau belum, tapi hadiahnya fantastis. Masih rahasia kata panitia di belakang situ. Nah, Mas Nana, jadi kalau di podcast BNPB ini ada yang beda dari podcast-podcast lainnya. Kita ada sesi namanya mitos atau fakta. Jadi di mitos atau fakta ini nanti kita akan tampilkan beberapa pertanyaan. Kalau yang sekarang berarti terkait komik dan juga penanggulangan bencana pastinya. Nanti Mas Nana bisa jawab pertanyaan itu mitos atau fakta gitu ya. Dengan ada yang namanya kipas mitos atau fakta. Nah, ini dia kipasnya mitos atau fakta. Silakan boleh Mas Nana dipegang. Kita langsung aja kali ya masuk ke mitos atau fakta pertanyaan yang pertama. Nah, yang pertama nih ada pertanyaannya adalah dapat ide cerita harus sambil baca komik. Nah, gimana menurut Mas Nana, mitos atau fakta? Kalau mau nyari cerita, fakta. Kenapa nih kok fakta? Kalau baca komik itu fakta sih menurut saya. Kebetulan saya juga koleksi komik ya Mbak ya. Oke. Jadi tadi kayak saya bilang kalau kita mau untuk berkomik sendiri kita punya ide kan kita harus mengemasnya ke dalam sebuah cerita kan. Nah untuk mencari ceritanya itu kita butuh referensi kan. Yang bisa jadi salah satunya adalah baca komik, tapi bisa nonton video, bisa apapun itu sih, bisa ngebaca, bisa membaca gitu kan. Saya pernah malah, kalau saya pribadi
saya biasanya untuk kumpulin ide tuh saya kalau kemana-mana tuh misalnya sambil jalan atau lagi kedapet ide nih, biasanya langsung saya catat gitu kan. Oh, langsung dicatat biar nggak lupa biar gitu nggak ya. lupa nanti suatu saat misalnya ada komik atau ada komik butuh tema seperti ini nih, tinggal kita baca tuh catatan kita barangkali ada atau enggak sih tema-tema yang atau cerita-cerita yang sesuai gitu sih kayak gitu. Gitu berarti salah satu mendapatkan ide memang bisa dari Bisa membaca jadi komik membaca itu komik. ya gitu. Nah terus kita lanjut ke pertanyaan mitos atau fakta selanjutnya ya. Ini pada kepo nih, sebenarnya nama tokoh komik itu diambil dari nama orang-orang terdekat penulis. Nah mitos atau fakta? Mitos, kenapa mitos? Kalau saya mitos ya. Kalau selama ini saya nggak pernah, jarang banget pakai nama orang yang dikenal sebagai karakter di komik. Pernah sih dulu waktu kuliah. Sebetulnya ada pengalaman nggak enak sih dulu waktu kuliah tuh. Pernah bikin komik-komik di kampus itu kan, di kampus kan. Terus pakai nama karakter temen. Oke. Cuman masalahnya cerita di komik kan karakternya nggak selalu protagonis, Mbak. Betul. Kadang-kadang ada karakter yang antagonis, yang licik gitu kan. Nah, beberapa temen tuh kalau digunakan karakternya dia dengan karakter yang licik gitu. Keberatan Kurang. mereka. Oh, Mereka oke, keberatan. merekanya yang gitu kan. keberatan ya. Jadi, Jangan dong jangan gitu. Gue kan dong. enggak kayak gitu gitu gua ya. saya kan nggak seperti itu gitu kan. Jadi padahal ini ceritanya fiksi kan. Tapi kan karena karakternya mereka dan kebetulan style gambarnya agak mirip mereka, jadi mereka agak keberatan gitu kan. Jadi belajar dari situ saya pikir daripada membuat komik menyinggung mereka, ya pakai aja karakter yang lain gitu. Oh, nah biasanya kalau nentuin nama karakter itu dari mana? Apakah dari sesuai tema yang lagi diangkat atau? Iya sih, tergantung tema sih Mbak biasanya. Kalau temanya misalnya lucu-lucu, kita pakai nama-nama yang lucu-lucu gitu kan. Kalau tema-tema yang serius juga pakai nama-nama yang serius. Nah, kalau nama tempat sering saya gunakan. Oh, nama tempat misalnya ya, nama tapi tempat, nama sekolah sering saya pakai. Misalnya kayak kampus saya tuh berapa kali saya masukin ke dalam komik, atau SMP saya tempat ini berapa kali juga saya masukin. Tapi kalau nama karakter kayaknya sayanya sih yang agak ini kayaknya nggak usah deh. Jadi memang ditentuin sesuai sama temanya gitu ya. Oke, selanjutnya nih pertanyaan mitos atau fakta yang ketiga ini, komik tentang edukasi bencana adalah topik yang sulit untuk diangkat. Nah, menurut Mas Nana sendiri gimana? Fakta loh guys. Betul, susah loh asli, serius. Susahnya di bagian mananya? Susahnya adalah di pengemasannya Mbak, kayak saya bilang. Jadi kalau informasi tentang kebencanaan kan banyak kan, bisa infografis, bisa videografis atau banyak lah. Tapi kalau di komik kan kita harus menceritakan sesuatu. Jadi betul, ada ceritanya ya. Informasi tersebut kalau ceritanya membosankan juga orang yang orang baca belum tentu menyelesaikan bacaannya gitu. Betul. Mereka bisa jadi nggak seru nih, bisa jadi nggak sampai selesai, udah nggak dibaca lagi. Nah gitu tantangan dari komikus tuh gimana caranya bikin cerita yang orang mau ngebaca komik kita sampai selesai gitu ya. Nah tema-tema tentang bencana itu ya tergolong tema-tema yang sulit sih sebetulnya. Betul, karena memang biasanya kan orang paradigmanya itu kalau bencana semuanya serius gitu ya. Nah terus sekarang dicampur dengan komik pasti sulit ya menurut Mas Nana sendiri. Menurut saya sih sulit ya, tapi bukan nggak bisa gitu, pasti bisa. Jadi tinggal gimana masing-masing komikusnya untuk menggali ide sih, sama baca-baca dan browsing aja gitu. Iya, nah makanya BNPB ini hadir dengan Tangguh Awards, di mana jadinya teman-teman komikus nih bisa menggali ide-idenya ya di komik. Bukan hanya biasanya kan karena memang kita kalau baca komik tuh semuanya isinya lucu gitu kan, ternyata bisa mengedukasi juga ya lewat komik ini gitu. Oke, kalau gitu kita udah selesai nih tanya-tanya sama pemenang Tangguh Awards tahun 2021 di kategori komikus. Memang nggak diragukan lagi ya gitu ya, bahwa apa tadi komiknya namanya Panel Surya menyemai cerita gitu, keren banget. Itu ada udah kita share juga komiknya di Instagramnya BNPB, bisa dibaca di situ buat siapa tahu punya ide untuk ikut Tangguh Awards tahun ini. Jadi sahabat Tangguh tahun ini BNPB juga nggak absen lagi untuk mengadakan Tangguh Awards. Jangan lupa nanti ikut Tangguh Awards 2022 melalui link di bawah ini ya. Di bawah ini gratis, yang paling penting itu gratis. Hadiahnya banyak banget gak sih? Kata panitia sih banyak banget ya. Terima kasih banyak Mas Nana udah hadir di podcast spesial hari ini. Boleh dong
ajakin sahabat tangguh yang lain untuk ikut Tangguh Awards tahun ini? Oke teman-teman, saya ingin pesan ke teman-teman komikus semua, ayo ikut Tangguh Award 2022 karena temanya juga menarik lah. Jadi kita asah kemampuan kita sambil kita berkarya, siapa tahu karya ini bisa menjadi materi edukasi buat masyarakat, kan luar biasa tuh. Terlepas dari kita menang atau tidak, walaupun mudah-mudahan kita menang ya. Tapi saya aja lah. Enggak kok, nanti kalau sahabat tangguh yang lain ikutan tetap ini ya bisa punya kesempatan yang sama dengan Mas Nana. Kita berkompetisi yang sehat. Tuh. Oke, terima kasih banyak Mas Nana. Sekali lagi nih aku terus ingetin jangan lupa ikut Tangguh Awards tahun 2022. Di link di bawah ini kategorinya bukan hanya komik strip aja, tapi ada fotografi, ada poster, dan tahun ini ada film pendek loh gitu. Ini termasuk salah satu kategori yang baru ya gitu. Jadi sahabat tangguh yang punya ide jangan disimpan sendiri aja nih. Jadi kita bisa mengedukasi kebencanaan lewat berbagai karya gitu. Oke sahabat tangguh, segitu dulu podcast BNPB untuk hari ini. Ikutin terus podcast selanjutnya karena update bencana. Jangan tunggu sampai jadi korbannya. Dadah.